anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Putri. Hari ini kita akan belajar masih di tema 1, subtema 1. Sekarang kita akan menginjak ke pembelajaran kedua. Nah, anak-anak sambil menyaksikan video ini, anak-anak juga bisa membuka buku paketnya ya. Kita akan membuka buku paket halaman 8. Nah, sebelum kita menuju ke materi, Bu Putri akan menjelaskan kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Anak-anak saksikan pada layar. Untuk bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya adalah menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Masih berhubungan dengan ide pokok ya. Kemudian yang IPA yaitu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kita langsung ke materi ya anak-anak. Iya, kalian bisa lihat ada gambar. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Kita akan lihat halaman selanjutnya. Ayo mengamati. Ada 2 gambar di situ ya anak-anak. Coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Gambar pertama. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Gambar kedua. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Gambar ketiga. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Gambar keempat. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Nah, anak-anak, gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Anak-anak sudah pernah mendengar apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Nah, anak-anak bisa baca penjelasan gambar ilustrasi pada halaman 10. Anak-anak baca untuk pengetahuan kalian ya. Nah, ini masih penjelasan mengenai gambar ilustrasi. Kemudian, bagaimana cara menggambar ilustrasi? Ada langkah-langkahnya yang dijelaskan masih pada halaman 10. Anak-anak bisa baca ya. Kemudian, media gambar yang biasa digunakan untuk menggambar dijelaskan pada halaman 11, yaitu ada media alas gambar dan juga media pewarna. Anak-anak sudah cukup jelas dengan itu ya. Bu Putri tidak akan menjelaskan lagi. Kalian bisa baca. Oke. Selanjutnya, anak-anak bisa langsung membuka halaman 13, seperti yang ada pada layar. Ada sebuah cerita. Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun, kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam tak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut. Ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat.
Anak-anak bisa perhatikan gambar di bawahnya. Ada gambar kelinci dengan rangka yang terlihat ya. Nah, di bawahnya ada tabel berwarna merah. Nama organ gerak pada kelinci adalah kaki. Fungsinya, yaitu fungsi utama pada kaki kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Ini fungsinya untuk membantu dia melompat. Makanya kelinci kalau melompat bisa cukup tinggi dan cepat ya anak-anak. Nah, sekarang kalian bisa buka halaman berikutnya. Kita akan mengamati. Kalian bisa mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Kalian lihat organ geraknya. Anak-anak pernah dengar tentang hewan vertebrata? Nah, hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Siapa saja sih yang termasuk hewan vertebrata? Salah satunya adalah mamalia. Nah, kalian bisa lihat pada halaman 14 ada beberapa contoh hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Ini adalah tugas pertama kalian ya anak-anak. Nanti kalian buat tabel seperti ini di buku tulis, kemudian kalian tulis nama organ gerak hewan tersebut beserta fungsinya. Ada 6 hewan ya, ikan, katak, burung, ular, kadal, dan kambing. Oke, anak-anak, sekarang kita akan lanjut. Kalian bisa buka halaman 16, seperti yang ada pada layar. Ada bacaan lagi yang berjudul Gerak Ikan Dalam Air. Sekarang Bu Putri mau anak-anak membaca dan pahami betul bacaannya ya. Ada 3 paragraf. Nah, anak-anak, kita akan kembali ke materi ide pokok. Masih ingat apa itu ide pokok? Masih ya? Iya, ada 3 paragraf di sini. Kita akan bahas 2 paragraf saja. Kita akan kembali ke ide pokok. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Iya, pintar sekali. Nah, setiap paragraf itu pasti memiliki kalimat utama. Ada yang terletak di awal paragraf, ada yang terletak di akhir paragraf. Kita analisis yuk. Paragraf ini, ide pokoknya ada di kalimat utamanya, ada di awal atau di akhir paragraf. Oke, lihat paragraf pertama. Di manakah letak kalimat utamanya? Iya, kalimat utamanya terletak di awal paragraf, yaitu pada kalimat ikan memiliki sistem gerak yang unik. Kalian bisa lihat yang ada pada layar. Sengaja Bu Putri tulis kalimat utamanya dulu, baru setelah itu kalian bisa menulis ide pokoknya. Ide pokoknya adalah sistem gerak yang unik pada ikan. Jadi, kalimat utama itu kalimatnya ditulis utuh. Sedangkan ide pokok itu tadi inti dari kalimat utamanya. Jelas ya anak-anak? Kemudian kalimat pengembang atau kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utamanya. Ada 2 kalimat. Jadi pada paragraf pertama tadi ada 3 kalimat. Kalimat awalnya tadi adalah kalimat utama, di mana pada kalimat utama terdapat ide pokok, sedangkan 2 kalimat setelahnya merupakan kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Sekarang kita analisis paragraf kedua ya. Anak-anak sudah baca? Nah, pada paragraf kedua kita mau menentukan ide pokoknya. Kita cari dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya ada di mana? Kalimat utamanya ada di awal paragraf, sama seperti paragraf pertama. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Ide pokoknya, tinggal kamu ringkas saja kalimat utamanya, yaitu bentuk tubuh rudal hewan air. Begitu ya anak-anak.
Sudah cukup jelas? Nah, kalimat setelah kalimat utama tadi disebut kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Ada 1, 2, 3 kalimat. Karena paragraf ini terdiri dari 4 kalimat, salah satunya merupakan kalimat utama dan 3 kalimat berikutnya merupakan kalimat penjelas. Nah, kalau kalimat utamanya yang terletak di belakang, bisa saja, tinggal dibalik. Jadi kalimat penjelasnya taruh di awal. 1, 2, 3. Selanjutnya kalimat utamanya letakkan di belakang. Biasanya, kalimat utama yang terletak di belakang itu ada cirinya. Di antaranya ada yang menggunakan kata jadi, atau memang, dan seterusnya. Gitu ya anak-anak. Di lain kesempatan kita akan belajar contoh lain dari jenis paragraf. Kan selama ini contohnya paragraf deduktif terus ya. Besok kita di lain kesempatan akan belajar contoh dari paragraf induktif atau paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Nah, anak-anak selanjutnya adalah tugas lagi. Jadi tugas yang kedua, tadi anak-anak sudah tahu tugas yang pertama, ini tugas yang kedua. Anak-anak membuat karangan singkat. Singkat saja, tidak usah panjang-panjang. Sudah disediakan. Ini di buku tertulis ide pokok. Tapi menurut Bu Putri ini merupakan kalimat utama, ya. Jadi kalian kembangkan kalimat penjelas dari kalimat ini ya. Kalian boleh membuat paragraf deduktif maupun paragraf induktif. Jadi nanti karangan yang kalian tulis berjumlah berapa paragraf? 4 paragraf. Oke. Ya. Jadi anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bu Putri. Jangan lupa tugas hari ini ada 2. Yaitu tugas yang pertama, menulis hasil identifikasi organ gerak hewan. Ada di buku cetak halaman 14. Tugas keduanya, membuat karangan singkat. Ada di buku cetak halaman 18. Oke, sekian saja video kita hari ini. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Sampai bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa tugasnya dikirim ya anak-anak. Sampai jumpa.